generasi-generasi muda sekarang itu lebih bangga dengan budaya orang lain dibandingkan budaya kita sendiri. Sedangkan kita mengetahui zaman-zaman dulu 5 tahun 10 tahun terakhir itu para remaja itu gemar ke masjid. Ada rukun Islam, ada 5 syahadat, sholat, zakat, puasa, dan ibadah haji bagi yang mampu. Maka dikatakan Islam itu kalau mampu menjalankan yang 5 rukun ini. Nah, sedangkan di era zaman sekarang itu orang lebih mengutamakan materi, mengejar materi sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar Akhir Zaman Channel. Alhamdulillah sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, ampunan, dan keberkahan. Pada malam hari ini saya selaku pembawa acara atau moderator yang akan mendampingi narasumber untuk menyampaikan sedikit ilmu dan tausiah yang akan memberikan kita mungkin cahaya pada bulan Ramadan nanti. Beliau adalah tokoh sekaligus ketua MWC NU Kecamatan Sandai, Pak Ustadz Zainuddin. Terima kasih sudah bisa hadir pada malam hari ini. Boleh untuk memperkenalkan kepada audiens kita semua. Baik, terima kasih Saudara Wildan Albani. Perkenalkan para pemuda. Saya nama Muhammad Zainuddin, yang telah dipercaya oleh masyarakat untuk memegang kendali MWC NU atau Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Sandai. Jadi pada malam hari ini insya Allah mari sama-sama kita belajar untuk memperbaiki diri di akhir zaman ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita hidayah sehingga kita bisa selamat. Amin ya rabbal alamin. Lanjut, Bang. Terima kasih Pak Ustadz ini untuk perkenalannya. Ya. Pada malam hari ini tema yang akan kita bawa itu pemuda akhir zaman. Ya, pemuda. Menyambut bulan suci Ramadan. Ya, ini temanya ini sangat relevan sekali ini begitu, di Pak, masyarakat. Karena sepenahu saya informasi 1 tahun yang lalu itu banyak pemuda-pemuda di mana di saat bulan suci Ramadan itu banyak yang tidak berpuasa. Nah, benar sekali. Benar. Ini kendala di akhir zaman kita. Iya. Banyak godaan. Ini, nah berkaitan dengan pemuda itu, Pak Ustadz. Di sini ada beberapa pertanyaan mungkin yang akan saya berikan yang sudah saya tampung dari beberapa anak-anak muda yang mendm saya lah itu untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz gitu, atau orang alim ulama yang tahu gitu untuk menjelaskan hal tersebut. Nah, ini saya izin untuk membacakan nih Pak Ustadz ya. Siap-siap. Baik pemirsa sekalian, ini ada beberapa pertanyaan nih dari pemuda-pemuda kita, terutama anak-anak Sandai, Kalimantan Barat khususnya. Nah, ini pertanyaan pertama nih Pak Ustadz nih. Istilah pemuda akhir zaman ini kan sering kita dengar Pak Ustadz. Nah, menurut pandangan Pak Ustadz nih, bagaimana sih gambaran pemuda akhir zaman ini saat ini? Siap. Baik, dikatakan di dalam sebuah riwayat bahwasanya kenapa dikatakan zaman sekarang ini dikatakan zaman akhir? Karena memang setelah Nabi Muhammad itu tidak ada nabi lagi atau tidak ada utusan dari Allah lagi. Artinya di situ jenjang antara dijelaskan di dalam Al-Quran pun sampai hari kiamat itu sudah tidak ada nabi, dan penutup para nabi dan rasul adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Oleh karena itu di masa-masa akhir zaman ini betapa banyak ya bisa dikatakan zaman fitnah atau zaman huru hara yang mungkin orang banyak lalai daripada ingatnya, maka disebut akhir zaman. Banyak fitnah. Banyak fitnah.
Berarti intinya ini pemuda ini kan sebenarnya butuh rangkulan gitu ya Pak ya. Ya, butuh rangkulan, butuh bimbingan, Nah, butuh pengarah, nah, gitu seperti itu. oke oke. Nah, terkait satu lagi Pak, berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Iya, Nah, pemuda dan Ramadan ini kan lekat gitu Pak. iya, iya. Karena biasanya apalagi budaya anak Hmm, muda sekarang itu iya, yang alhamdulillah lah kita lihat iya, ada yang pawai segala macam hmm, gitu Pak. Terutama di daerah kita sendiri kita iya, bisa lihat gitu. Itu gimana Pak? Karena kalau yang kita lihat itu nggak setiap pemuda itu mau gitu mengikuti hal-hal tersebut. iya, iya. Masih ibaratnya masih ada pemuda yang acuh tak acuh gitu Pak. Jadi gini, eh, bergesernya budaya itu pasti akan terjadi dengan budaya-budaya luar yang masuk melalui sosial media, sehingga generasi-generasi muda sekarang itu lebih bangga dengan budaya orang lain dibandingkan budaya kita sendiri. Sedangkan kita mengetahui zaman-zaman dulu 5 tahun 10 tahun terakhir itu para remaja itu gemar ke masjid, seperti tadarus, seperti pondok Ramadan. Iya. Nah, jadi menghidupkan masjid itu sangat suka. Jadi apa berpacu dalam kebaikan Hmm. kalau 5 tahun 10 tahun terakhir. Akan Hmm. tetapi di setahun terakhir ini bahkan eh, ke depannya ini kita khawatir dengan kemerosotan pemahaman terhadap keagamaan itu Hmm. kepada para remaja, para pemuda. Hmm. Ya karena apa? Karena mungkin di era digital seperti saat ini itu mungkin anggapan si para remaja lebih asik main gadget Ya, daripada iya, benar itu. ibadah ke masjid. Iya. Dan itu juga salah satu kurangnya peran orang tua dalam Ya, mengarahkan benar, anak-anaknya. benar, benar. Sedangkan mohon maafnya ya, bukan kita menyalahkan para pemuda, para remaja. Kenapa pemuda itu kurang? Jangankan yang muda, terkadang yang tua saja juga masih belum paham makna daripada ibadah puasa itu sendiri. Hmm. Sedangkan seorang yang paham tentang makna bulan puasa atau ibadah puasa itu adalah kewajiban setiap muslim. Hmm. Artinya kewajiban itu adalah Ya, kebutuhan bagi setiap orang muslim untuk beribadah kepada Allah. Maka kita teringat bahwasanya ada rukun Islam, ada ya. 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan ibadah haji bagi yang mampu. Maka dikatakan Islam itu kalau mampu menjalankan yang 5 rukun ini. Iya. Nah, sedangkan di era zaman sekarang itu orang lebih mengutamakan materi, mengejar materi sehingga yang 5 ini tinggal nomor 1 saja, Iya. syahadat saja, sholatnya kurang, pemahaman tentang zakatnya juga kurang, pemahaman tentang puasanya apalagi, Iya. yang namanya menahan lapar ini eh, jarang sekali yang eh, mampu untuk mengikuti Iya. apa namanya perintah-perintah Oh yang iya. Iya. menuntut untuk keimanan dan ketakwaan seperti itu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu ya. Oh iya. Jadi gini Pak, terkadang kan namun realita itu kan berbeda Pak dengan Ya. memang ketika Ramadan itu apa yang Bapak sampaikan ada benarnya gitu. Nah tapi terkadang nih pemuda ini memanfaatkan Ramadan itu kadang-kadang nggak maksimal gitu Pak. Ya terkait yang kayak Bapak bilang Ya, ya, itu. ya. Nah salah satu ciri atau peran nyata pemuda itu menurut Bapak nih hal nyata atau peran nyatanya pemuda itu di bulan Ramadan itu seperti apa sih Pak? Oh, siap. Jadi seperti ini. Tidak lepas daripada pendidikan dari para tokoh-tokoh. Peran tokoh, peran masyarakat, peran orang tua itu sangat penting untuk mendukung atau mengarahkan para remaja. Seperti halnya kegiatan-kegiatan di masjid itu kita dorong mereka si para remaja ini untuk aktif di kegiatan-kegiatan keagamaan. Uh,
yang jelasnya di dalam bulan suci Ramadan ini banyak sekali nuansa pembelajaran yang khususnya pembelajaran diri. Jadi kebanyakan kita manusia ini banyak terbawa oleh hawa nafsu, di mana hawa nafsu itu mengajak ke kelalaian, ketidaknyamanan. Jadi kalau eh, bulan puasa ini, bulan suci Ramadan ini sangat bagus untuk jenjang pendidikan jiwa. Jadi membentuk jiwa, membentuk karakter para remaja itu dengan puasa itu sangat bagus sekali. Iya, iya, benar, ya Pak. Mungkin sedikit yang disampaikan Pak Ustadz itu bisa menjadi apa ya, pencerahan lah untuk anak-anak muda kita ini nih. Artinya kan pemuda itu nggak boleh pasif sama agama itu. Yang jelasnya kita memberi motivasi kepada para remaja untuk memperbaiki taraf hidup kita ke depannya, terutama mental dan keilmuan, maka kita harus benar-benar bersungguh-sungguh di dalam belajar membenahi diri, terutama di dalam bulan suci Ramadan ini. Ayo kita bersama-sama berlomba-lomba membenahi diri, jangan sampai bermalas-malasan, karena malas-malas itu hanya sekedar mengikuti hawa nafsu. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwasanya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, atau berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Itu pepatah itu sangat real. Iya, Pak. Jadi jangan sampai anak muda sekarang ini suge-suge dulu, ujungnya setahun 2 tahun ke depan nangis studi, atau di belakangnya malah penyesalan yang ada, karena waktu yang sudah terlewat tidak akan bisa kembali lagi. Artinya kan pemuda ini harusnya nggak usah pasif lah sama agama, terutama orang harus tua aktif, atau orang di sekitarnya gitu Pak ya, yang harus merangkul pemuda-pemuda ini dan memfasilitasinya. Terutama itu Pak, karena pemuda ini sekarang ini kalau nggak punya fasilitas itu kadang nggak mau Pak. Apalagi kita tahu kan, untung zaman sekarang ini semuanya itu hal-halnya itu ya medsos. Pemuda ini hidupnya di zaman medsos gitu loh. Pemuda hari ini pemuda medsos, bukan pemuda hari ini, bukan kayak gitu itu Pak. Dan ini tidak bisa dipungkiri karena kita sudah berada di zaman teknologi. Iya benar. Beda dengan zaman-zaman dulu. Artinya apakah Ramadan atau bukan Ramadan, apakah Islam ini juga harus mengikuti pemuda-pemuda ini Pak? Seharusnya yang namanya seperti halnya yang dikatakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Islam itu relevan di setiap zaman. Jadi bukan kita yang menyesuaikan diri kita kepada agama, akan tetapi agama itu otomatis relevan sendiri, atau bisa menyesuaikan kepada anak zaman sekarang. Nah, jadi nggak perlu untuk gimana ya? Yang jelasnya di dalam kita belajar, di samping juga memohon kepada Allah untuk petunjuk tadi, petunjuk hidayah, agar kita diberikan jalan menuju jalan yang lurus. Oke. Ingat itu para pemuda ya, pemuda ingat pesan ini, karena berhenti kalian narkoba ya. Ya Allah, itu yang itu Allah alam Pak, karena ya narkoba itu sangat membunuh. Ingat-ingatlah kalian semua ya. Nah, sebagai penutup nih Pak, mungkin ada sedikit pesan untuk pemuda yang ingin memperbaiki diri nih, terutama apalagi kan bulan suci Ramadan gitu. Nah, berlomba-lomba lah untuk memperbaiki diri kan, untuk beribadah pada Allah. Gimana nih Pak pesannya kira-kira? Baik, untuk para pemuda, carilah ilmu sebanyak mungkin, karena ilmu akan dapat menjagamu. Jikalau kamu fokus mencari harta saja, justru kamu akan sibuk untuk menjaga harta itu. Akan kehilangan, akan kecurian, dan lain sebagainya. Akan tetapi apabila engkau berilmu, ilmu itu akan menjaga dirimu selamat baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Bagus sekali itu Pak untuk pesan-pesannya Pak. Mudah-mudahan bisa masuk kepada pemuda-pemuda kita
Terima kasih banyak untuk Bapak Ustadz Zainuddin Siap. dari atas ilmunya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa menjadi nih penguat iman kita sendiri, terutama pemuda-pemuda akhir zaman ini. Akhir kata, mari kita sambut bulan Ramadan dengan penuh berkah, Amin. dengan penuh Semangat semangat untuk berpuasa dan menjalankan ibadahnya. menjalankan perintah dari Allah. Ya, benar-benar Pak. Saya sendiri Wildan Elpani pamit untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Akhir Zaman Channel. Sampai jumpa lagi kita bertemu.